dengan adanya unsur penyerap konflik. Dan salah satu manfaat agama bagi manusia itu adalah dia memberikan tafsir kepada manusia terhadap realitas kehidupannya, yang membuat dia bisa lebih nyaman menerima realitasnya walaupun pahit. Kita orang Indonesia ini, orang miskin kita banyak, tetapi konflik horizontal kita sedikit ada, tapi sedikit. Sebabnya apa? Karena ada agama yang menyerap itu semuanya, yang bisa mengubah potensi konflik itu menjadi unsur soliditas. Ya. Tapi di Barat, di Amerika dan di Eropa, ketika agama ini hilang dan kesejahteraannya hilang, mereka akan terlibat dalam konflik sosial yang panjang. Dan ini akan kita saksikan. Anda menyaksikan kemarin di Stockholm, di Swedia, itu sudah terjadi. Sekarang Anda lihat di Prancis, Anda lihat di Yunani, Anda lihat di Inggris, di mana-mana ini terjadi. Sebabnya karena ini diperlukan, kata Al-Mawardi, 6 unsur untuk bisa menciptakan social order. Di mana kalau hanya ada satu unsur, yaitu kesejahteraan, itu tidak akan memadai untuk menciptakan social order. Itu sebabnya yang membutuhkan agama itu adalah negara. Kebutuhan negara terhadap agama lebih besar daripada kebutuhan agama terhadap negara. Maka ulama-ulama kita dulu mengatakan al-mulku bid-din yabqa. Kerajaan itu, kekuasaan itu dengan agama lah dia bertahan lebih lama. Wad-dinu bil mulki yaqwa, dan agama itu dengan agama menjadi lebih kuat. Agama, negara bagi agama itu adalah efek pengganda. Saya mau menceritakan sedikit tentang teori efek pengganda ini. Efek pengganda ini mulai disadari oleh manusia waktu manusia menemukan mesin cetak. Dulu, nah ini Ustaz Syakir pasti ingat dulu, kalau kita menulis bahas dulu kan kita harus menyebutkan nama literatur di catatan kakinya kan. Nah biasanya kalau kita ingin mencari biografi singkat dari penulis yang kita kutip itu, kita kembali ke buku-buku biografi yang kita sebut sebagai Siyarul A'lam, ya, biografi semacam ensiklopedia tokoh gitu ya dari masa lalu. Atau kalau kita ingin mencari penjelasan tentang sebuah buku, biasanya kita kembali ke buku-buku bibliografi. Salah satu penulis buku bibliografi dalam sejarah Islam yang paling terkenal itu namanya Ibnu Nadim, yang dikenal dalam bukunya yang disebut Fahras Ibnu Nadim. Dulu orang-orang sejenis Ibnu Nadim ini dalam sejarah Islam disebut al-warrah, yaitu para penulis buku. Artinya apa? Kalau ada ulama yang menulis buku, mereka lah yang menulis dengan khot mereka buku-buku itu. Jadi kalau mereka mengatakan buku ini ada 10 eksemplar, itu artinya buku itu ditulis ulang sebanyak 10 kali. Karena mesin cetak belum ada. Iya kan? Waktu mesin cetak ada, yang terjadi apa? Jumlah cetakan kita bisa bikin begitu banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat. Disitulah manusia mengenal teori efisiensi, dan disitu orang manusia mulai mengenal teori efek pengganda. Itu efek mesin cetak dalam sejarah sains terhadap pertumbuhan pemikiran manusia. Agama ini kalau saya mau menyederhanakan, mendapatkan efek pengganda dari negara. Jadi misalnya kita lihat dulu, saudara-saudara sekalian, dalam sejarah Nabi, waktu beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, hasil dakwanya itu adalah, kalau kita baca statistik sirah, 200 orang yang hijrah bersama beliau ke Madinah, ditambah 85 orang yang sudah hijrah sebelumnya ke Habasyah, ditambah 70 orang Ansor yang sudah Islam sebelum beliau datang ke Madinah. Jadi berapa itu semuanya? Jadi yang real ada di Madinah
modal negara Islam itu di Madinah itu cuma 270 orang, ditambah cadangan Muslim yang ada di Ethiopia sebanyak 85 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, sekarang coba kita lihat 1 tahun Rasulullah ada di Madinah, yaitu pada tahun kedua terjadi perang Badar. Jumlah orang yang ikut dalam perang itu 300. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. Jumlah orang yang ikut naik menjadi 1000. Tahun kelima terjadi perang Khandaq. Jumlah yang ikut naik lagi menjadi 3000. Coba lihat pertumbuhannya. Lihat angka statistiknya. Pertumbuhannya itu apa namanya dalam matematika? Anda tahu yang namanya istilah ini dalam matematika? Eksponensial. Nah, lihat pertumbuhannya. Tahun ke-8 dalam Fathu Makkah yang ikut sekitar 10 ribuan orang. Tapi tahun ke-10, Anda perhatikan lagi, yang ikut dalam Hajjatul Wada itu sekitar 100.000 orang. Dalam riwayat lain itu sekitar 125.000 orang. Jadi dalam waktu 10 tahun pertumbuhan populasi kaum muslimin itu naik dari 270 menjadi 100.000. Padahal dalam waktu 13 tahun itu cuma 200 plus 70 plus 85. Ya kan? Kenapa? Karena dakwah di masa Makkah itu dilakukan one on one, kepada orang per orang, satu persatu. Kalau di sini dilakukan oleh negara, sehingga dia mempunyai sifat masif. Ya kan? Begitu Rasulullah menang dalam perang Badar, orang takut sama Islam, masuk Islam. Ya kan? Begitu masuk Fathu Makkah, bahkan ketika orang dimaafkan dan dilepas mengikuti agamanya sendiri-sendiri, dia balik lagi masuk ke dalam Islam. Negara punya efek, yaitu efek masif. Tapi kalau negara berjalan tanpa konten, tanpa isi, tanpa risalah, tanpa metodologi yang berasal dari agama, biasanya umur negara itu tidak terlalu panjang. Itu sebabnya kalau kita membandingkan berapa lama peradaban Islam memimpin dunia dan berapa lama peradaban Romawi memimpin dunia dan berapa lama peradaban Yunani memimpin dunia, Anda akan melihat yang paling lama itu adalah peradaban Islam. Ini yang dimaksud oleh para ulama ketika mereka mengatakan al-mulku bid-dini yabqa wad-dinu bil-mulki yabqa. Dia menguat karena efek pengganda, tapi negara menjadi abadi karena agama. Dan sekarang coba kita lihat, begitu Islam tidak punya negara sama sekali, apakah agamanya mati? Agamanya mati? Tidak. Bahkan ketika Islam tidak punya negara, agamanya justru tetap tumbuh. Bagaimana ceritanya Islam bisa justru lebih tumbuh di Eropa? Populasi orang Islam di Eropa naik terus, sementara dia tidak punya agama di sana. Dan sekarang Islam menjadi agama terbesar kedua di Amerika, justru ketika dia menjadi musuh negara dalam isu teroris misalnya. Ya kan? Saya punya seorang teman yang ikut menjadi bagian dari tim kampanye Obama tahun 2008 yang lalu. Mereka bilang Obama dalam kampanyenya itu mendapatkan inspirasi dari sejarah nabi-nabi. Saya bilang, kenapa sejarah nabi-nabi? Dia bilang karena tidak ada satu sejarah di dunia ini yang paling kuat dari sejarah nabi-nabi, pada sifatnya yang sangat masif. Pengaruh nabi-nabi dalam kehidupan manusia itu terlalu masif, sehingga bahkan tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori political marketing, tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori political campaign. Itu sebabnya kenapa Obama mengandalkan ceramah, karena itu kekuatan nabi-nabi. Jadi dia mau membuat, Obama ingin membuat bahwa teori-teori political campaign itu bisa dibuat tidak relevan kalau kita
melakukan satu kerja seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Orang-orang tidak bisa menolak kebenaran yang dibawa nabi-nabi itu, dan karena itu mereka abadi. Itu penjelasan mereka. Jadi sumber inspirasinya dari situ. Nah, sekarang kita mewarisi sebuah negara yang dimana Kiai Hashim merupakan satu nama yang ikut mendirikan negara ini. Dan saya kira ilmu ini jauh lebih tua daripada Republik. Yang ditakdirkan oleh Allah menjadi agama keempat, negara Muslim terbesar di dunia. Dan juga menjadi negara keempat terbesar di dunia dari sisi populasi. Kita mewarisi negara besar ini, dan saya kira ini adalah takdir yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan karena kita mewarisi warisan besar seperti ini, kita semuanya mempunyai tanggung jawab untuk membawa negara ini, bangsa Indonesia ini yang merupakan bangsa Muslim terbesar di dunia, menduduki makomnya yang pantas sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Sebab menurut saya makom kita sekarang ini belum setara dengan makom yang seharusnya kita duduki. Jadi kalau ada doa yang paling wajib dibaca oleh seluruh bangsa Indonesia, kira-kira doanya yang ada di dalam Quran. Rabbi anzilni munzalan mubarakan fa innaka khairul munzilin. Kita perlu membawa negara ini sesuai dengan makomnya. Dan makom yang paling pantas bagi Indonesia di dunia Islam itu adalah menjadi the big brother, saudara tertua bagi seluruh negara-negara Islam yang lainnya. Dan sekaligus menjadi juru bicara peradaban Islam kepada negara-negara Barat. Saya sangat meyakini hal ini. Kenapa? Karena kita akan menyaksikan sebuah potongan sejarah terakhir dari peradaban Barat yang sekarang ini ada. Dan saya kira sekarang ini, begitu Amerika berakhir, Imperium Amerika dianggap berakhir oleh sejarawan peradaban pada tahun 2008 yang lalu. Kapitalisme global masih mempunyai satu ekstensi, satu perpanjangan, yaitu Cina. Cina ini tidak punya ideologi sendiri. Komunisnya impor, kapitalismenya impor. Tapi mereka bikin jus, mix, koktail, di jus. Ideologinya komunis, pasarnya kapitalis. Dan mereka minta tolong jangan dipertanyakan kenapa itu bisa dicampur-campur. Jadi ini hanya ekstensi, perpanjangan. Dan biasanya umur ekstensi seperti ini, kalau kita lihat dalam sejarah peradaban, itu tidak akan lebih dari setengah abad. Nah, kalau Anda melihat, ini umum dalam para ahli-ahli sejarah peradaban. Dulu Eropa pertama kali disanggah oleh apa? Dalam sejarah Eropa modern, dua negara, yaitu Spanyol dan Portugis. Begitu dua negara ini melamar, dia pindah ke tengah, yaitu ada Jerman dan Austria. Setelah itu bergeser lagi di awal abad di abad ke-18 19 itu ke Jerman dan Prancis. Imperium dua negara ini berakhir setelah Perang Dunia Kedua. Ekstensinya pindah ke Amerika Serikat. Makanya kalau Anda lihat, begitu Perang Dunia Kedua selesai, buku-buku yang bermunculan di Inggris itu adalah The End of the Empire, akhir dari Imperium, selesai. Nah, sekarang ekstensi peradaban ini di Amerika itu umumnya diramalkan oleh ahli-ahli sejarawan modern sekarang ini, dan para pemikir strategis dianggap telah berakhir pada tahun 2008 yang lalu. Tapi masih ada ekstensinya sebagai sebuah ideologi, yaitu Cina. Cuma pertanyaan tentang Cina adalah how low can you go? Berapa lama ini akan terjadi?
Berapa lama ini akan terjadi. Sayangnya kita ini tidak banyak membaca sejarah rumah tangga Cina. Tapi kalau kita mengenal dengan baik sejarah rumah tangga ini, kita akan melihat bahwasanya sejarah Cina sekarang ini adalah sejarah yang agak aneh. Tidak pernah ada sebelumnya. Sejarah Cina itu adalah sejarah perang. Sejarah perang saudara. Sekarang ini saja baru ada fenomena ini, dan saya kira situasi ini tidak akan bertahan terlalu lama karena potensi perpecahan di internalnya juga sekarang ini luar biasa. Tetapi efek yang paling besar dari semua tentu saja adalah krisis ekonomi. Itu sebabnya saya kira dunia sekarang ini mengharapkan sebuah model baru. Sebuah model baru. Dan yang paling mungkin memberikan model itu, terutama di antara semua negara-negara dunia sekarang ini adalah dunia Islam. Tetapi kalau kita melihat dunia Islam secara keseluruhan, yang mempunyai bakat paling kuat untuk memberikan model itu adalah Indonesia, karena dia mempunyai semua syarat untuk itu. Indonesia mempunyai syarat populasi, mempunyai syarat geografi, dan kalau kita lihat wilayah geografi Indonesia itu 2/3-nya adalah laut atau air, dan itu merepresentasikan bumi persis. 2/3 bumi ini juga adalah air. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, di mana ada air di situ ada kehidupan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kehidupan yang luar biasa bagi manusia di Indonesia. Kemudian kita juga melihat di luar dari syarat geografi, syarat populasi, juga syarat potensi alamnya, potensi kekayaannya. Kemudian kita juga melihat ini adalah syarat sosial budaya. Tidak ada negara di dunia ini yang punya struktur sosial serumit struktur sosial orang Indonesia. 30 etnis, 300 etnis, 300 bahasa, tapi bisa bersatu dan santai, relax. Anda lihat itu Timur Tengah, ya kan? Lihat Irak, Sunni Syiah tidak bisa bersatu. Setiap ada sedikit perbedaan pikiran, ujungnya adalah perang. Anda lihat Lebanon, jumlah tentara yang dimiliki oleh negara Lebanon itu cuma 16.000. Tapi jumlah tentara Hizbullah 150.000. Mana ada di dunia yang kayak begitu? Gak ada. Makanya syarat negara itu untuk eksis itu berat, walaupun potensi alamnya sangat besar. Tidak gampang. Tapi kita di Indonesia punya struktur sosial yang sangat rumit, tetapi juga harmoni. Dan ini tidak ada di tempat lain. Jadi kita merepresentasikan perbedaan-perbedaan etnis global di satu sisi, dan pada waktu yang sama juga merepresentasikan kemampuan untuk menjadi harmoni sebagai sebuah bangsa. Kita bisa menyebut, dan karena itu menurut saya, terutama era ekonomi akan datang yang berbasis pada kreativitas, menurut saya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa menjadi paling kreatif di antara bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Sekarang ini kita cuma underestimate dengan diri kita sendiri, ya kan? Karena itu sisa-sisa warisan penjajah dulu, ya. Jadi kita merasa rendah diri dengan diri kita sendiri. Apalagi umumnya kita yang di pesantren, merasa tidak punya hak untuk mengelola negara ini, karena tiap hari didoktrin oleh orang-orang di televisi bahwa memang orang-orang pesantren tidak punya bakat untuk memimpin republik itu. Ya. Nah, tidak, justru menurut saya kita mempunyai semua modal untuk itu. Tetapi kalau kita bicara dalam skala peradaban, hanya orang-orang yang memahami agama yang bisa menerjemahkan itu, ide-ide peradaban itu ke dalam konsep kehidupan sehari-hari. Mereka yang tidak, itu insya Allah tidak akan bisa. Dan sekarang ini saya percaya juga satu hal yang terjadi, satu berkah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya,
Orang suka mengatakan bahwasanya partai Islam ini kalah dibanding partai Islam zaman dulu, ya kan? Yang selalu dibandingkan dengan Masyumi. Kan kita suka membuat perbandingan seperti itu kan? Saya bilang itu kalau dalam bahasa usul fikihnya ini qiyas ba'al farid. Itu qiyas yang tidak sempurna karena perbedaannya jelas. 20 tahun Orde Lama. Berapa kali ada pemilu waktu itu? Kamu 1 kali. Jadi tidak ada satu ukuran dari waktu yang bisa kita pakai untuk mengukur pertumbuhan itu. Karena itu saya pernah bertemu dengan salah seorang cucu dari keluarga Masyumi dulu, Pak Anies Baswedan. Saya tanya, Mas Anies, kasih saya penjelasan kenapa Masyumi hilang dari peredaran? Kenapa Masyumi kalah? Dia bilang, apa yang Anda maksud kalah? Saya bilang, bukan kalah dalam pengertian kalah dalam pemilu, enggak. Tapi ya dia hilang aja dari peredaran. Seandainya dia kuat, dia pasti bertahan sekarang. Baru dia cerita, kalau pertanyaan itu memang benar. Jadi yang terjadi sekarang ini menurut saya, apa yang tampak sebagai penurunan pada elektabilitas partai-partai Islam itu, sebenarnya ini adalah gejala yang tidak bisa kita bandingkan. Kenapa? Karena yang terjadi ini bukan penurunan elektabilitas partai-partai Islam, tetapi semua partai mengalami penurunan. Ada yang tadinya yang nomor 1 pada tahun 99 dapat 34%, setelah itu tinggal 19%, setelah itu turun lagi jadi 14%. Kemudian ada yang dapat 25, setelah itu turun 20, setelah itu turun tinggal 14. Kan itu yang terjadi. Yang terjadi ini adalah partai besar ini berkurang, partai tengah ini naik, sehingga yang terjadi ini flat, merata. Itu artinya apa? Distribusi kekuasaan di negeri kita ini merata. Tidak ada satu kekuatan yang dominan. Dan salah satu penjelasan dari hal ini itu adalah 2 hal. Yang pertama, memori sejarah kita sebagai bangsa itu memang tidak panjang, dan ini menguntungkan di satu sisi karena konflik ideologi tidak lagi punya pengaruh. Jadi perbedaan Islam dan nasionalisme sekarang yang selama ini dijadikan sebagai diferensiasi antara partai Islam dengan partai-partai nasionalis tidak lagi mempunyai efek. Tetapi yang paling besar pengaruhnya itu adalah munculnya generasi baru Indonesia yang tidak ingat lagi dengan sejarah ini semuanya, dan karena itu mereka mempunyai harapan-harapan baru yang belum bisa diakomodasi oleh semua partai politik ini. Ini yang terjadi sebenarnya. Justru karena itu saya melihat bahwa yang paling bisa memahami peluang ini itu adalah partai-partai Islam. Hanya saja partai-partai Islam harus bekerja pada level ekspektasi generasi baru Indonesia. Begitu mereka bekerja pada level ekspektasi generasi baru Indonesia ini, insya Allah mereka akan memenangkan pertempuran politik di Republik ini, insya Allah. Nah, saya juga melihat bahwa tidak terjadi regenerasi yang besar pada kelompok ideologi yang lain. Di zaman Masyumi dulu mungkin kalau salah pasti ingat gitu kan. Dulu pertempuran segitiga, ya kan, Islam nasionalis dan sosialis. Pertempurannya segitiga. Kalau sekarang ini kan tinggal kanan-kanan ini kan. Yang kiri sudah tidak ada. Ini pertempuran kanan tengah dan kanan-kanan ini kan. Ya kan? Tapi sekarang kalau kita melihat secara kualitatif, apakah ada partai politik di Indonesia yang tidak berbasis agama yang berani mengatakan bahwa dia adalah partai sekuler? Ada? Tidak ada. Semua partai nasionalis sekarang ini menambahkan satu judul baru di belakang namanya. Namanya nasionalis religius. Iya kan? Tidak berani juga mereka bilang ini partai nasionalis sekuler. Enggak ada. Nah, ini semuanya pakai nama
religius di belakang, iya kan? Habis itu iklannya pun juga begitu, rahmatan lil alamin. Artinya apa? Secara ideologi orang takluk, tunduk kepada tekanan sosial, yaitu munculnya apa yang saya sebut dengan zahiratut tadayyun sya'bi, fenomena religiositas publik. Jadi tingkat religiositas dalam masyarakat meningkat luar biasa dan memaksa semua partai politik sekuler untuk berhenti mengklaim sekularitasnya dan memberikan klaim agama terhadap dirinya sendiri kalau dia ingin eksis. Jadi saya pikir-pikir sekarang ini partai-partai Islam justru sekarang waktunya kita mengangkat narasi agama dalam debat-debat politik publik. Sekarang waktunya. Cuma umat Islam ini membutuhkan juru bicara yang baik. Umat Islam membutuhkan juru bicara yang baik. Dan karena itu memang di dalam Quran, nabi-nabi itu kan tugasnya adalah tabligh. Cuma kalau bahasa Quran menggunakan kata al-balagh al-mubin. Artinya dalam kata al-balagh, yaitu tabligh itu Allah memberikan kata sifat supaya tabligh itu sampai, maka tabligh itu harus mubin, jelas sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa Ustaz Syekh Abu Zahra menulis satu buku tentang al-khitabah, pidato.